بمنزلته عند الرحمن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى من عدنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله صاحب لواء الحمد يوم القيامة، وعلى آله المطهرين عن الرجس والغوايا، وعلى أصحابه الذين هم نجوم الهداية. أما بعد. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini betul-betul orang yang sangat beruntung. Kita ini betul-betul orang yang sangat beruntung. Kenapa kok kita ini beruntung? Karena kita ini dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian triliun makhluk Allah, dari sekian manusia yang tidak terhitung, mulai dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada bayi yang terakhir kali dilahirkan. Tidak semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari mereka, bahkan mayoritas dari mereka tidak dipilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini betul-betul sangat beruntung karena kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat daripada Sayyidil Anbiya, raja daripada seluruh nabi, pemimpin daripada seluruh manusia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita meminta kepada Allah, tanpa kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu kita dijadikan oleh Allah umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nabi-nabi sebelum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka betul-betul mengharap, mereka betul-betul meminta, mereka betul-betul merengek kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan umat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang sangat besar ini patutlah untuk kita syukuri. Kenikmatan yang sangat besar ini patutlah untuk kita menggunakannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini mau sadar ataupun tidak, nabi kita itu adalah orang manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena saking buruknya diri kita ini tidak merasakan kalau kita ini mendapatkan nikmat yang sangat besar. Karena saking kotornya hati kita tidak merasakan bahwasanya kita ini mendapat nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia akhirat tidaklah diciptakan kecuali karena diciptakannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencintai makhluk-makhluknya melainkan karena cintanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para ulama katakan, tempat yang paling mulia di dunia ini saat ini, tanah yang paling mulia di bumi ini saat ini adalah tanah yang digunakan untuk mengubur jasad baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama katakan bahkan lebih mulia daripada arsy, bahkan lebih mulia daripada kursi. Kenapa? Karena tanah tersebut menghimpun, karena tanah tersebut dibuat untuk menyimpan jasad daripada orang yang paling mulia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap apa saja yang dinisbatkan, setiap apa saja yang berkaitan,
Setiap apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka akan menjadi yang paling mulia. Bi akramir rusuli kunna akramal umami, karena Nabi Muhammad, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paling mulia-mulianya, paling utama-utamanya seluruh utusan Allah, seluruh pesuruh-pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Maka umatnya pun adalah jadi umat yang paling mulia, umatnya pun adalah menjadi umat yang paling utama. Surga tidak akan dimasuki oleh siapapun sebelum dibuka dan dimasuki oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu tidak akan masuk surga sebelum umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki surga itu seluruhnya. Sebelum umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah, yang hatinya dipenuhi dengan cintanya kepada Allah, cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukinya, haram umat-umat yang lain untuk memasuki surga. Bukankah itu hal yang mulia hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Maka inilah yang kita syukuri pada hari ini. Inilah yang kita syukuri pada malam ini, yaitu memperingati orang yang paling mulia, kelahiran orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemuliaan baginda Rasul itu tidak ataupun kurang terasa di dalam hati kita karena saking tebalnya keburukan-keburukan kita, karena saking tebalnya dosa-dosa kita. Untuk memudahkan pemahaman hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ini ditolong oleh seseorang, mungkin kita ini masuk rumah sakit, kita ini sakit, tidak punya biaya, harus operasi, tidak punya biaya, datang orang kepada kita, dia mengatakan, kamu nggak perlu repot-repot biaya, operasi kamu biayanya saya yang nanggung. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu dalam keadaan terhimpit, jangankan sampai biaya operasi, dikasih uang. Ketika orang itu terhimpit dikasih uang 100.000, 200.000, maka kesannya di dalam hatinya seolah-olah melebihi dari anugerah Allah segalanya. Dia akan mencintai orang tersebut, dia akan menyanjung-nyanjung orang tersebut, dia akan syukur kepada orang tersebut. Bahkan saking senangnya akhir zaman ini banyak orang bersujud kepada manusia hanya karena dikasih harta yang itu pun tidak banyak. Betapa senangnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjanjikan uang kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjanjikan harta kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjanjikan kenikmatan dunia kepada kita. Tapi beliau berjanji ketika seluruh manusia di dalam kebingungan, ketika seluruh manusia tenggelam dengan dosanya masing-masing, ketika manusia seluruhnya dalam keadaan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seluruh manusia sudah tidak ada harapan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau katakan? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, pertolonganku di hadapan Allah Subhanahu wa taala aku peruntukkan untuk umat-umatku yang berdosa besar, untuk umatku yang banyak dosanya, untuk umatku yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan mereka mati dalam keadaan iman kepada Allah, dalam keadaan cinta kepada Allah, dalam keadaan iman kepada Rasulullah, dalam keadaan cinta kepada Rasulullah, wajib dia mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seluruh manusia sudah kebingungan, sudah tidak ada nasib lagi, ada kala mau masuk neraka selama-lamanya, tidak ada ujung batas waktunya, ataupun masuk surga mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi dari Allah Subhanahu wa taala, maka datang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memuji-muji Allah Subhanahu wa taala sampai reda murkanya Allah Subhanahu wa taala ketika di mahsyar tersebut.
maka beliau meminta agar umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya kita ini terima kasihnya kepada Rasul itu bagaimana? Rasa syukur dalam hati kita kepada Rasulullah SAW itu seharusnya setinggi apa? Perasaan cinta kita kepada Rasul itu seharusnya sebesar apa? Bahkan kita pun tidak memikirkannya. Coba ada orang menolong kita sedikit saja ketika kita terhimpit, maka kita ini akan memuji-muji, mengagung-agungkan, kita cerita-ceritakan. Ada apa dengan baginda Rasulullah SAW? Kita bukan hanya terhimpit nanti di mahsyar itu. Kita di mahsyar bukan hanya terhimpit, tercepit, bukan hanya itu. Penentuan antara kita ini masuk azab siksa selama-lamanya, di mana sekecil-kecilnya siksa manusia tidak akan mampu untuk membayangkannya. Datang baginda Rasulullah SAW untuk menolong kita, untuk mensyafaati kita. Tapi apa yang kita berikan kepada baginda Rasul? Pujian yang bagaimana yang kita berikan? Rasa terima kasih yang bagaimana yang kita berikan? Pengagungan yang bagaimana yang kita berikan? Taat yang bagaimana yang kita berikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW? Seandainya pun kita tidak memuji baginda Rasul, seandainya pun kita tidak mencintai baginda Rasul, cukup cinta Allah kepada baginda Rasul, cukup pujian Allah kepada baginda Rasul SAW. Tapi apa yang kita dapatkan? Tapi apa yang kita dapatkan? Di mana rasa cinta kita? Di mana rasa mahabbah kita? Di mana rasa pengagungan kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW? Orang yang senantiasa memikirkan kita siang dan malam, 24 jam memikirkan kita. Orang tua kita kadang memikirkan kita, kadang memikirkan pekerjaan. Anak kita juga demikian, kadang perhatian dengan kita, kadang memikirkan hal yang lain karena punya kesibukan masing-masing. Tapi baginda Rasul Muhammad SAW tidak sedetik pun melupakan umatnya. Hatta umatnya yang belum dilahirkan ke dunia ini, sampai umatnya yang belum dilahirkan ke dunia ini dipikirkan, dicintai oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Cinta seorang ibu kepada anaknya begitulah dahsyat. Tapi seandainya seluruh ibu kecintaannya itu dikumpulkan jadi satu, seluruh dunia, mulai Nabiullah Adam sampai hari kiamat, dibandingkan, ditimbang dengan cintanya, dengan sayangnya baginda Rasul Muhammad SAW kepada umatnya, belum ada apa-apanya. Maka tidak pantaskah kita untuk bersyukur, untuk berkumpul? Tidak pantaskah kita untuk memperingati maulid atau hari kelahiran daripada baginda Muhammad SAW? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini momen-momen yang harus kita perhatikan. Dalam setahun jarang sekali kita membicarakan tentang keistimewaan baginda Rasul, tentang kecintaan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, tentang ketaatan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Maka ini kesempatan kita, maulid seperti ini kesempatan kita untuk lagi dan lagi memperbaharui bagaimana perasaan cinta kita kepada baginda Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW, ada seorang ketika itu ingin membunuh baginda Rasulullah SAW dari belakang, ingin menikam, namanya Fudalah. Ketika Rasulullah SAW tawaf, maka dia datang dari belakang, membuka bajunya, mengambil pisau yang ada di dalam bajunya, ingin menikam baginda Rasulullah SAW dari belakang. Maka Rasulullah SAW menoleh ke belakang, dan baginda Rasul itu kalau noleh bukan hanya kepalanya gini, tapi seluruh badannya ditolehkan. Itu caranya baginda Rasulullah SAW noleh. Maka beliau tersenyum, beliau mengatakan, ada apa dengan hati kamu wahai Fudalah? Tidak ya Rasul, tidak. Saya sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya. Tidak
Tidak ya Rasul, tidak. Saya sedang berpikir, padahal ketahuan basah mau menikah baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian beliau jalan lagi. Fudhalah ingin melakukan yang kedua kalinya. Dia keluarkan lagi itu pisaunya, mau ditikamkan lagi kepada baginda Rasul SAW. Maka Rasul SAW untuk kedua kalinya beliau menoleh dengan seluruh badannya. Ada apa dengan hatimu wahai Fudhalah? Tidak ya Rasulullah, tidak. Saya tidak mau ngapa-ngapain. Saya ingin mengingat Allah, ingin berzikir kepada Allah. Maka dipegang itu dadanya oleh baginda Rasul dengan lembut, dengan lemah lembut. Di dalam pikiran Fudhalah ketika itu, wajah yang menghadap saya ini adalah wajah yang paling saya benci di dunia ini. Tapi setelah dia memegang dada saya, jadilah wajah dia itu wajah yang paling aku cintai di muka bumi ini, di dunia ini. Tidak ada yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hanya dengan menghadapkan wajah, menyentuhkan tangan ke dada orang yang membenci beliau. Tidak ada seseorang yang paling beliau benci. Tidak ada seseorang yang paling dia benci, yaitu Fudhalah, melainkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya menjadi orang yang paling dia cintai, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nur mahabbah. Itulah cahaya kecintaan. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ulama, setiap orang yang menyandang ilmunya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap orang memandang wajahnya, maka apabila ketika itu dia memikirkan keburukan itu akan sirna di dalam hati orang yang memandang. Banyak para ulama yang seperti itu. Ketika kita memandang wajah mereka, maka keinginan-keinginan buruk akan hilang dari hati kita. Kenapa? Karena hati mereka dipenuhi dengan rasa mahabbah kepada baginda Muhammad SAW. Ketika hati itu sudah dipenuhi rasa cinta kepada baginda Muhammad SAW, maka akan hilang perasaan cinta-cinta yang lain yang melebihi baginda Muhammad SAW. Maka ketika hati itu dipenuhi dengan rasa cinta kepada baginda Muhammad SAW, akan hilang perasaan cinta duniawi, akan hilang perasaan ingin maksiat, akan hilang perasaan takut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati itu sudah dipenuhi dengan cinta kepada baginda Muhammad SAW, maka akan hilang perasaan ibadah yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati itu sudah dipenuhi dengan cinta kepada baginda Muhammad SAW, maka akan hilang segala keburukan-keburukan yang ada di dalam hati kita. Kenapa diri kita ini dipenuhi dengan keburukan? Kenapa kita ini penuh dengan kemaksiatan? Kenapa kita ini penuh dengan kelalaian? Kenapa kita ini penuh dengan kemalasan? Kenapa kita ini tidak sungguh-sungguh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita taat, besok kita maksiat, pagi kita taat, sore kita maksiat, siang kita taat, malam kita maksiat. Jam ini kita taat, jam selanjutnya kita maksiat. Satu saja alasannya, karena hati kita tidak dipenuhi dengan sebetulnya dengan perasaan cinta kepada baginda Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan, betul-betul kesempatan yang sangat besar. Bagaimana saya ini akan cinta kepada Nabi Muhammad? Atau bagaimana saya ini akan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad? Bagaimana saya ini akan cinta kepada Allah? Atau bagaimana saya ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kehidupan saya sudah penuh dengan permasalahan, kehidupan saya sudah penuh dengan tidak ketaatan, kehidupan saya penuh dengan kemaksiatan, kehidupan saya penuh dengan kemungkaran. Harus memulai dari mana saya untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada jalannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Harus bagaimana saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya sudah coba untuk memperbaiki diri, namun saya bermaksiat kembali. Saya perbaiki lagi, namun saya maksiat lagi. Harus dimulai dari mana diri saya ini? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita.
lewat lisannya yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan wahai kekasihku Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang mereka menzalimi dirinya sendiri, melampaui batas kepada dirinya sendiri, mereka menyiksa dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah, mereka yang menjerumuskan dirinya sendiri menuju neraka Allah, mereka yang menghancurkan jasad dan rohnya sendiri dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua bentuk dosa apapun ketika kamu datang kepada Allah, ketika kamu menghinakan dirimu kepada Allah dengan perasaan cinta kepada Allah, dengan perasaan cinta kepada Rasulullah, dengan perasaan tunduk kepada Allah, dengan perasaan ittiba mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh dosa-dosa kamu. Berapa banyak dosa manusia dibanding kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada apa-apa. Seluruh dosa manusia dikumpulkan jadi satu dibanding dengan ampunan Allah, dibanding dengan kasih sayang Allah kepada hambanya. Seperti sampean menyeburkan pena sampean masukkan di lautan, kemudian sampean tarik, yang ada di pena itu bekas air itu adalah dosa seluruh umat manusia. Sedangkan yang lain, sedangkan lautan itu, seluruh dunia itu diumpamakan sebagai pengampunan Allah, sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita semua tidak layak untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kita ini ciptaan Allah. Ketika kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, ketika kita merengek di hadapan Allah, ketika kita minta ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu sedemikian itu, akankah kita ini putus asa kepada Allah? Yang paling satu yang harus kita garis bawahi setiap kita melakukan kemaksiatan, kita wajib untuk menyesal, kita wajib untuk tidak mengulanginya. Kita usahakan sekuat mungkin, kita usahakan sampai nyawa keluar dari tenggorokan kita untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut. Kalau kemudian kok datang syaitan untuk menggoda kita, sudah kita usahakan, tahu-tahu kita terjatuh kembali, kita taubat kembali. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang memperbanyak taubatnya kepada Allah. Orang yang berbanyak taubat itu ada kala memang maksiat, taubat, jatuh maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi. Terus taubat maksiat, taubat maksiat, taubat maksiat. Sudah usaha untuk menghindari kemaksiatan, jatuh lagi, taubat lagi. Maka keadaan seperti itu kok dia taubat sampai pada akhirnya husnul khatimah, maka dia termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedikit saja meremehkan, sekarang saya maksiat, Allah Maha Pengampun kok, Allah Maha Penyayang kok. Nanti saya sholat, nanti saya minta ampun, nanti saya merengek, saya akan diampuni oleh Allah. Sekarang saya tak maksiat saja. Betul, kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang tahu takdir kamu kalau bukan Allah? Siapa yang tahu apakah kamu di pertengahan maksiat kamu tetap hidup sehingga kamu selepas maksiat akan minta ampun kepada Allah? Siapa yang tahu? Ketika kamu pertengahan melakukan kemungkaran, ketika pertengahan melakukan kemaksiatan kepada Allah, siapa yang tahu kalau nyawa kamu dijabut oleh Israel untuk berjumpa sowan kepada Allah Subhanahu wa taala? Waliyadzubillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sekali-kali kita ini berputus asa daripada Allah Subhanahu wa taala. 1000 kali kita maksiat, 2000 kali kita taubat. Maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi. Sampai betul-betul mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai doa-doa kasih sayang daripada baginda Rasul Muhammad SAW kita sia-siakan. Kita syukuri dengan cara bagaimana? Dengan cara kita ini tanam cinta kepada baginda Rasul. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita ini mengikuti ittiba dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Bagaimana caranya kita ikut baginda Rasul? Kita ikuti para ulama. Kita hormati para ulama. Kita agungkan para ulama. Kita ikut jalannya para ulama. Jangan sekali-kali kita ini berpikiran seperti orang kafir ketika menghadapi baginda Rasul. Mereka mengatakan, "Ma hadzal rasul? Ma hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi bil aswaq." Ini kenapa ini katanya Rasul Muhammad ini, kata orang kafir. Tapi kok ya makannya makan bahan dari bumi. Kenapa dia masih harus jual beli ke pasar? Apa bedanya dengan kita? Kenapa makanannya enggak dikirim dari langit? Kenapa enggak duduk saja menunggu wahyunya? Kalau sifat umumnya seperti kita, pekerjaan umumnya seperti kita, maka berarti dia ini bukan Rasul, dia ini sama kayak kita sama manusianya. Itulah pandangan orang kafir kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Pandangan daripada orang yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan daripada orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, beda dengan Sayyidina Umar radhiyallahu an, beda dengan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, beda dengan para ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memandang baginda Rasul dengan pandangan ruhaniyah, dengan pandangan ghaibiyah. Tidak memandang jasad, tidak memandang bagaimanapun. Yang dipandang adalah beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang hatinya ditutup oleh Allah, orang-orang yang hatinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akan memandang para ulama itu dengan pandangan manusia biasa. Apa bedanya dengan saya? Makannya sama, minumnya sama, hidupnya juga sama. Apa bedanya dengan saya? Kenapa saya harus mengagungkan? Kenapa saya harus mengikuti? Ini tanda-tanda hati yang ditutup oleh Allah, tanda-tanda hati yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tasyabahat qulubuhum. Allah serupakan hatinya dengan orang-orang yang menentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang hatinya dibimbing oleh Allah, memandang para ulama, betul, jasadnya sama, betul, makannya sama, betul, kehidupannya sama, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah di dalam hatinya, ilmunya baginda Rasul, ilmunya para nabi, ilmunya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ta'zim kepada para ulama, sehingga kita mengagungkan kepada para ulama, sehingga kita tidak buruk sangka kepada para ulama, sehingga kita mengikuti jejak para ulama. Karena terjemahan dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, terjemahan dari akhlak-akhlak baginda Rasul, terjemahan dari ilmu-ilmu baginda Rasul, semuanya Allah letakkan di hati para ulama, pewaris-pewaris baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati dengan para ulama. Kita ikuti betul, kita ta'zimi betul. Kalau kita ini tidak dituntun oleh para ulama, kalau kita ini tidak dituntun orang ahli ilmu, kalau kita ini tidak dituntun oleh mereka ahlullah, kita nggak tahu mau jalan kemana. Karena jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya hanyalah baginda Rasul. Baginda Rasul menuntun para sahabat menuntun para tabi'in, semuanya tidak tahu, hanya dituntun saja, ikut saja. Para tabi'in menuntun orang setelahnya menuntun ulama setelahnya menuntun murid-muridnya, sampai kepada ulama-ulama kita yang menuntun kita pada saat ini.
Kalau kita sampai kelewat sedikit saja, seolah-olah pikiran kita benar, tahu-tahu kita ini jauh dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta kita kepada baginda Rasul, kita cintai pewaris-pewaris baginda Rasul, yaitu para ulama. Tanda cinta kita kepada baginda Rasul, kita cintai keluarga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena demi Allah, di akhir zaman ini banyak orang yang sholatnya lama-lama, banyak orang yang zikirnya lama-lama, banyak orang yang ibadahnya lama-lama, yang sujudnya lama-lama, berdirinya dalam sholat lama-lama, hafal Quran, tapi mereka sedikit pun tidak mencintai wasiat daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kira ada hasilnya sholatnya lama-lama? Sampai kira ada hasilnya sujudnya lama-lama? Ketika mereka membenci keluarga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mengatakan tidak ada Habib-Habiban, tahukah bahwasannya sholat mereka tidak akan manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tahukah bahwasannya sujud mereka tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Orang itu tidak mau Habib, tapi sholatnya, sujudnya lama, sholatnya tertib, seolah-olah benar. Tapi ketika akidah itu salah, ketika keyakinan itu salah, ketika penanaman cinta itu salah, maka berarti ini bukanlah agama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah. Jangan suudzon, jangan buruk sangka kepada anak cucu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang mereka lakukan, karena mereka mengalir di dalam tubuhnya darah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasul menyampaikan, cintailah aku karena cintamu kepada Allah, cintai keluargaku karena cintamu kepadaku. Walaupun mungkin Habib tersebut bukan orang alim, kalau salah kita ingatkan, tapi bukan berarti terus membenci orangnya. Ingat darahnya ada darah baginda Rasul. Jangankan para habaib, sesama kita pun, sesama kita manusia, ketika teman kita, tetangga kita, saudara kita melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, demi Allah tidak ada hak kamu untuk membenci orang tersebut. Kapan kamu mendapatkan perintah dari Allah? Kapan mendapatkan mandat dari Allah untuk membenci orangnya? Ingkari keburukannya, ingkari kemaksiatannya. Jangan sekali-kali kamu membenci orangnya, karena dia juga hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Wahsy itu juga ahli maksiat. Bahkan Wahsy itu adalah orang yang membunuh orang yang paling dicintai oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pamannya sendiri Sayyidina Abbas, orang yang paling utama untuk membela baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan keluarga beliau. Siapa yang membunuhnya? Wahsy. Orang buruk ketika itu. Tapi siapa yang tahu? Siapa yang dapat menyangka bahwasannya setelah itu dia mendapatkan hidayah dari Allah, tahu-tahu datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, ya Muhammad, aku bersaksi bahwasannya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya jadi wali, jadi sahabat, mempunyai gelar radhiyallahu anhu. Pada akhirnya menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau seandainya kita membenci orangnya, tahu-tahu dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang kita ini, bukan kadang, sering kita ini tidak adil. Sering kita ini tidak adil. Memandang orang melakukan kesalahan, seolah-olah kita membenci kesalahannya, tapi tahu-tahu kita orang-orangnya pun ikut kita benci habis-habisan. Umpamanya, satu contoh kecil saja, yang melakukan kesalahan, orang yang biasa dengan kita, biasa ngobrol, melakukan kesalahan betul-betul, maka kita marah. Tapi kalau orang yang punya kesalahan tadi itu, ya, orang yang pernah berjasa dalam hidup kita,
Ya kan? Orang yang pernah ngutangi kita, orang yang pernah nolong kita, seolah-olah kita ini biasa saja. Ya kita negurnya itu negurnya biasa-biasa saja. Ada apa dengan orang yang A? Apa bedanya dengan orang yang B? Kalau melakukan kesalahan, ingkari semuanya kesalahannya. Tapi jangan kamu benci, yang A kamu benci, yang B tidak kamu benci. Ini keliru ini. Baginda Rasulullah SAW sifatnya tidak seperti itu, akhlaknya tidak seperti itu. Bil mu'minina raufur rahim. Kenapa kok kita kadang orang melakukan kesalahan kita benci? Kita ini bukan benci kepada kesalahannya saja, bahkan kepada orangnya. Karena mungkin kita memandang orangnya buruk, kita memandang orangnya jelek, kita memandang orang akhlaknya kurang bagus dan lain sebagainya. Akhirnya kita membenci habis-habisan orang. Kita memandang orangnya bermasalah dengan kita, akhirnya kita membenci sehabis-habisnya. Apakah ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul? Apakah agama ini yang kita pegang? Apakah ini yang kita nyatakan, saya taat kepada Allah, saya taat kepada Rasulullah, saya menghidupkan agama Allah, menghidupkan agama Rasulullah, saya memperjuangkan agama Allah, saya memperjuangkan agama Rasulullah, saya mendakwahkan agama Allah, saya mendakwahkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasya wa kalla, jauh dari yang diharapkan, jauh daripada tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lagi dan lagi belajar cinta kepada baginda Rasul, cinta kepada keluarga baginda Rasul, cinta kepada pewaris baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena insya Allah kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada ulama, kecintaan kita kepada habaib, keturunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah itu yang menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, kasih sayang Allah, mendapatkan cinta Allah, sehingga kita diampuni oleh Allah, sehingga kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jangan katak digigit. Gue gak ngomong tegas ngeten digigit. Setahun pisan, Pak, gitu. Setahun pisan. Perlu renungan. Bendina pun guyon, bendina pun jagongan. Maka ini perlu renungan. Karena hati kita ini gersang, hati kita ini perlu disirami. Suwe gak udan. Sing udan mek donyane tok, sing udan mek bumine tok. Hati kita lama ndak dihujani oleh ilmunya baginda Rasul, oleh pemahaman para ulama. Hati kita ini gersang, hadirin yang mulia. Maka perlu bimbingan, perlu kita saling ingat, mengingatkan, perlu kita saling jalan bersama untuk mendapatkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang berkaitan dengan baginda Rasul mesti mulia, maka harus dimuliakan. Para sahabatnya baginda Rasul, kenapa mulia? Karena berkaitan dengan baginda Rasul. Anak cucu baginda Rasul, kenapa mulia? Berkaitan dengan baginda Rasul. Para ulama kenapa mulia? Menyandang ilmunya baginda Rasul. Umatnya baginda Rasul kenapa mulia? Karena ada sangkut paut dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Maka setiap perbuatan, setiap pemikiran, setiap keputusan, setiap apa saja yang berkaitan dengan orang yang mulia, bahkan orang yang termulia, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW, maka akan menjadi mulia. Oleh karena itu, apabila kita memuliakan setiap hal yang berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW, insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pondok ini bukan milik saya. Ini pondoknya baginda Rasul Muhammad SAW. Ini memperjuangkan agama baginda Rasul. Ini dalam rangka menyebarkan ilmunya baginda Rasul Muhammad SAW. Ini dalam rangka menyebarkan dakwahnya baginda Rasul Muhammad SAW. Ini bukan pondok pribadi ataupun bagaimana, tidak. Tapi ini nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Hidup di tengah-tengah kita suasana ilmunya baginda Rasul Muhammad SAW.
Maka kita ini perlu antusias, perlu saling mendukung, kita ini perlu saling membantu, kita ini perlu saling mendoakan, kita ini sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sembarangan tempat dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk didirikan bangunan di mana di situ menjadi pusat penyebaran ilmu-ilmunya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau seandainya semua tanah bisa, semua tempat bisa, maka mudah orang tinggal bikin pondok. Tapi yang dipermasalahkan satu, di situ disebarkan ilmunya baginda Rasul. Di situ mengajak kecintaan kepada baginda Rasul. Di situ mendidik orang supaya betul-betul tinggi kecintaannya baginda Rasul atau tidak. Di situ menghidupkan perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Karena orang akhir zaman ini banyak yang buta hatinya. Mereka tinggalkan kecintaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi memperjuangkan rupiah, demi memperjuangkan rumah, demi memperjuangkan pakaian, demi memperjuangkan kenikmatan hidup. Kenapa? Kenapa demikian? Karena gersangnya hatinya dari kecintaan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Maka semoga kita semua ini oleh Allah dapat dijadikan orang yang betul-betul bekerja sama untuk memperjuangkan agamanya Allah, untuk memperjuangkan perjuangannya baginda Rasulullah, menghidupkan suasana ilmu warisan baginda Rasulullah, menghidupkan suasana zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat kita yang tercinta ini. Semoga kita ini berduyun-duyun semuanya nanti bareng-bareng sowan kepada baginda Rasul, dipimpin oleh baginda Rasul untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.